Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Penari. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Di sini saya mau cerita sedikit tentang profesi seorang penari tradisional. Bisa dibilang seperti penari ronggeng atau semacamnya. Di cerita ini si ibu yang sudah terjun bertahun-tahun menjadi penari harus mengalami penderitaannya. Di mana, yang seharusnya itu diwariskan kepada anaknya, tapi si ibu ini memilih untuk tidak. Kenapa? Karena beliau tahu bagaimana rasanya dan penderitaannya ketika diambang kematiannya. Beliau tidak mau anaknya akan bernasib sama. Seperti halnya pada malam itu, Rusmini yang tengah terbaring, sedang memberikan pencerahan kepada Dewi, anaknya, seperti malam-malam sebelumnya. Dewi, iya bu, gimana? Sudah kamu pikirkan untuk memilih jalan hidup? Ibu gak maksa kamu harus jadi penari seperti ibumu ini. Ibu mau hidupmu besok mulia. Ibu gak mau nasibmu sengsara kayak apa yang ibu rasakan sekarang. Dewi tertunduk diam di kursi. Tak sepatah kata pun menyahuti kalimat dari ibunya. Ia bingung harus menjawab apa. Masalahnya, sekarang ibunya sedang terbaring lemah tak berdaya di atas ranjang. Dewi pun tahu kenapa ibunya bisa sampai sakit-sakitan seperti ini. Satu hal yang Dewi ketahui, jika sampai warisan Sampur dan Kawaturi itu tidak segera diturunkan kepada Dewi, akan ada sesuatu yang mengerikan terjadi pada ibunya. Dewi tak mau hal itu terjadi. Dewi mengusap pelan kening ibunya sembari melantunkan tembang Jawa yang biasanya ia nyanyikan. Seperti bocah, perlahan, mata Rusmini terpejam, terlelap, mengistirahatkan tubuhnya yang hampir 2 tahun menyusut lemah. Dewi bangkit dari duduknya, beranjak melangkah pelan, mendekati lemari kayu yang ada di sudut kamar. Perlahan, tangannya menarik ganggang pintu lemari. Setelah lemari terbuka, matanya menatap nanar pada satu kotak yang terbuat dari kayu jati tua. Setelah puas menatap, tangannya kemudian mengambil kotak kayu yang terselip di tengah-tengah tumpukan daster. Dewi kembali duduk di kursi, menaruh kotak itu di pangkuannya sebelum akhirnya ia buka. Di sana, ada potongan-potongan kembang melati, sebuah gelang kuningan bermahkota dan seutas kain berwarna hijau dengan hiasan manik-manik pada setiap ujungnya. Harum melati, terhirup begitu Dewi membuka kotak itu. Sejenak ia terdiam, seakan teringat dengan masa-masa di mana sang ibu masih sehat dengan tarian tradisional. Satu profesi yang sudah digeluti puluhan tahun lamanya, dan akhirnya roboh oleh karena ibunya tak mau menurunkan kepada Dewi. Selendangnya sampirkan di pundakmu, kawaturinya pakaikan di lenganmu. Selendang dan kawaturi itu bakal membuatmu disukai sama banyak orang. Pakailah. Suaranya lirih tapi mampu membuat Dewi tersentak kaget. Dewi menoleh ke segala arah, mengitari seluruh isi kamar, mencari sumber suara. Namun ia tak menemukan siapapun kecuali tubuh ibunya yang masih terlelap. Dewi kembali menatap isi dalam kotak. Mengambil 2 benda itu sebelum akhirnya memakainya. Pas dan selaras dengan tubuhnya saat Sampur itu tergelambir seukuran tepat dengan tinggi badannya. Apalagi dengan kawaturi yang sudah terpasang di lengannya. Merasa penasaran, Dewi beralih pandangannya pada cermin. Senyum tipis kemudian tersemai dari bibir Dewi, mendapati dirinya begitu anggun memakai kain selendang dan gelang lengan kuningan. Membawanya pada bayangan keriuhan di atas panggung, di mana dirinya lah yang menjadi sorotan semua mata pengunjung. Tapi tak lama, sunggingan senyumnya berubah berganti ketakutan, manakala dari belakangnya ia melihat sosok wanita yang begitu ayu dengan balutan kemben jarik lengkap dengan sampur dan kawaturi seperti yang dipakai Dewi.
Sosok itu sedang tersenyum ke arahnya. Buru-buru Dewi membalikkan badan. Namun kosong, tak ada siapapun. Yang ada hanya semilir angin lembut beraroma melati menyapu tubuhnya. Menyadari ada keanehan, cepat-cepat Dewi melipat dan mengembalikan barang-barang itu ke dalam lemari setelah masuk ke dalam kotak. Dewi pun bergegas keluar dari kamar ibunya. Namun malam itu, Dewi yang baru saja merebahkan tubuhnya di ranjang, tiba-tiba terganggu oleh suara tembang yang sering dilantunkan ibunya. Penasaran, Dewi keluar kamar untuk memastikan. Setibanya di pintu kamar ibunya, Dewi mendorongnya. Di sana, Dewi terkejut, manakala tepat di atas ranjang, Rusmini sedang duduk berhadapan dengan sosok wanita tua dengan pakaian lengkap layaknya sinden. Kesini, mendekatlah. Seakan terhipnotis, Dewi jalan mendekat ke arah sosok itu. Gak usah takut, aku ini simbahmu, orang tuanya ibumu. Tak lama, Dewi kemudian menghentikan langkahnya ketika ia tak sengaja menoleh ke arah ibunya. Rusmini tiba saja meneteskan air matanya. Wajahnya pucat serta tatapannya menyorot sebuah isyarat untuk Dewi agar tidak mendekat. Dewi masih berjalan ke arah sosok wanita tua itu. Ambillah selendang dan kawaturi yang pernah kamu coba, perintah sosok itu sembari menunjuk ke arah lemari. Dewi menurut, ia lalu membuka lemari dan mengambil kotak kayu. Bukalah, setelah ini kamu bakal meneruskan ritual ini. Dewi tahu maksud dari ucapan itu. Jika sosok itu menginginkan dirinya untuk menggantikan ibunya untuk menjadi seorang penari. Dewi tahu, itu adalah satu-satunya cara untuk membuat ibunya sembuh dari penyakit yang dideritanya. Karena ini sudah menjadi tradisi keluarga, mau gak mau kamu harus terima, kalau kamu mau ibumu sembuh. Dewi menoleh ke arah ibunya. Tampak jelas Rusmini menggeleng, mengisyaratkan Dewi untuk tidak membuka kotak kayu itu. Tapi pilihannya sudah bulat. Dewi memilih untuk berkorban demi ibunya agar bisa sembuh dan mendampingi dirinya. Dewi belum ikhlas kalau harus melihat ibunya menderita. Bukalah, setelah itu ibumu sehat. Kalau kamu menolak dan berani berulah dari takdirmu, ibumu bakal celaka. Ibumu bakal merasakan sakit yang lebih dari ini, ibumu bakal jadi kembang amben, tidak mati ya tidak hidup sebelum sampur dan kawaturi itu kamu pakai. Mendengar itu, Dewi terkejut. Bahkan dia sampai membayangkan bagaimana sengsara ibunya jika sampai Dewi tidak segera bertindak. Tak lama, sosok itu kemudian menembang sebuah tembang Macapat Jawa. Hal itu membuat Dewi diam sambil mendengarkan, sembari meresapi tiap-tiap bait yang terkesan syarat akan makna. Tapi tidak untuk Rusmini, raut wajahnya berubah dengan ketakutan yang luar biasa. Matanya melotot menatap sosok wanita tua itu dan sesekali menatap Dewi dengan menggeleng. Di saat yang bersamaan, Rusmini yang semakin melotot, tiba-tiba meronta, tubuhnya mengejang kuat saat dari lubang hidung, mata, mulut dan telinga, mengalir darah hitam menebar aroma busuk. Dari situlah, Dewi akhirnya memilih untuk membuka kotak kayu itu dan memakai sampur dan kawaturi di lengannya. Hingga saat ini, di daerah yang tak bisa saya sebutkan, Dewi masih berlenggak-lenggok di atas panggung seperti masa-masa Rusmini. Bahkan Dewi sampai terkenal di kalangan para pejabat dan orang-orang penting. Karena dua benda itu, sampur dan kawaturi, Dewi sekarang benar-benar menikmati hidup yang bergelimang harta. Semua orang yang melihat Dewi memakai dua benda itu, bakal terpesona layaknya seorang yang sedang dijampi-jampi. Bahkan mereka rela mengeluarkan gepokan uang untuk menyawer. Sampur dan kawaturi, itu sudah dianggap Dewi sebagai barang keramat hasil dari tradisi warisan turun-temurun keluarganya, yang mana, dia selalu memuliakan, merawatnya dengan baik dan menggunakan sesuai fungsinya. Tujuan awalnya yaitu hanya untuk menyelamatkan ibunya dari kutukan, yang kelak bakal dia alami sendiri. Kalau bicara tentang dua benda itu, sampur atau selendang dan kawaturi, kita flashback di tahun 2019 yang lalu, di mana ada sebuah cerita yang pernah jadi perbincangan di media. Ada sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN di Desa Penari,
yang ternyata, di sana disebutkan ada sosok Badarawuhi di desa penari. Persis seperti sosok yang diceritakan oleh Dewi. Ba, apa ada kaitannya sama sosok Badarawuhi? Mbak Dewi menyunggingkan senyum tipis, sambil mengangguk kecil.